Pernah nggak sih lo ngerasa kalau dunia ini terlalu berisik, tapi nggak ada satupun orang yang mau dengar suara lo? Di atas jembatan yang dingin ini, seorang remaja bernama Lee Chung Ho lagi berdiri di ujung batas antara hidup dan mati. Bagi dia, arus air yang gelap di bawah sana kelihatan jauh lebih ramah daripada dunia tempat dia tinggal. Gak ada air mata, gak ada teriakan histeris dari mulutnya. Yang tersisa cuma tatapan kosong dan rasa putus asa yang udah mengakar terlalu dalam. Di titik ini, rasa takut mati udah kalah total sama rasa lelah untuk terus bertahan hidup. Sementara itu, di bawah jembatan, manusia-manusia lain mulai berkumpul. Mereka berteriak panik, menyuruhnya turun, dan sebagian lagi sibuk mengangkat kamera ponsel mereka, menjadikan tragedi hidup seseorang sebagai tontonan gratis untuk konten media sosial. Tapi, kenapa cowok semuda ini milih buat mengakhiri segalanya? Jawabannya ada di balik dinding tempat yang seharusnya jadi tempat menuntut ilmu, sekolah. Bagi Chung Ho, sekolah adalah neraka jahanam. Di tempat ini, dia bukan dianggap sebagai murid, tapi cuma seonggok samsak hidup yang gak punya hak untuk melawan. Hampir setiap hari, intimidasi fisik dan mental jadi sarapan wajibnya. Dipermalukan di depan umum, ditertawakan oleh puluhan pasang mata, dan gak ada satupun orang bahkan guru sekalipun yang mau mengulurkan tangan untuk menolong. Mereka semua cuma penonton yang menikmati penderitaannya. Sampai akhirnya, dia ditinggalkan sendirian di lantai yang kotor. Tubuhnya hancur, harga dirinya diinjak sampai habis. Di momen inilah, perlahan-lahan, secercah harapan dalam hidupnya padam, berganti menjadi kegelapan total yang membawanya pergi ke atas jembatan itu. Kembali ke atas jembatan, angin berembus kencang. Chung Ho menarik napas terakhirnya, bersiap untuk melepaskan pegangan tangan. Tapi, tepat di detik paling krusial itu, sebuah getaran di sakunya memecah keheningan. Layar ponselnya menyala, menampilkan sebuah pesan masuk. Di saat seseorang berada di ambang kematian, lo mungkin berharap ada keajaiban berupa pesan hangat yang menyelamatkannya. Tapi di dunia nyata, monster tetaplah monster. Isi pesan dari grup chat sekolahnya justru penuh dengan makian. Mereka marah karena hari ini Kyung Ho bolos, yang berarti gak ada uang setoran buat mereka. Mereka bahkan mengancam bakal menghabisinya besok pagi tanpa ampun. Membaca pesan-pesan itu, sesuatu di dalam diri Kyung Ho tiba-tiba patah. Rasa takutnya menguap, berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tatapan matanya nggak lagi memperlihatkan kepasrahan, tapi kekosongan yang amat sangat dingin. Tepat di detik terakhir, saat kaki Lee Chung Ho bersiap untuk melompat, ada satu orang asing yang menyadari aksi nekatnya. Pria itu berteriak histeris, berusaha menghentikan Kyung Ho kembali. Sebuah upaya penyelamatan pria itu berusaha untuk menyadarkannya agar dia memikirkan keluarganya yang pasti akan sedih. Namun Chung Ho hanya menatap pria itu sambil tersenyum, mengeluarkan air mata, dan berkata, semuanya sudah mati. Chung Ho melompat dari atas jembatan dan tenggelam di dalam air. Dia berpikir kalau minum air lebih cepat, mungkin aku akan mati dengan penderitaan lebih sedikit. Ternyata kenyataannya, dia tetap saja merasa tersiksa, karena paru-parunya terasa terkoyak, tapi dia tidak masalah. Karena rasa sakit itu hanya sebentar, dan berharap dia bisa mati dan bertemu dengan mamanya di alam baka. Kemudian diperlihatkan kemunculan sesosok malaikat maut yang bertugas mengumpulkan jiwa manusia yang berada di ambang kematian, atau mereka yang sudah putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Kung Ho tiba-tiba batuk dan sadarkan diri. Ternyata dia masih selamat setelah melompat dari atas jembatan. Dia merasa frustrasi, karena untuk mati pun sangat sulit. Setelah Kyung Ho dirawat dan keluar dari rumah sakit, di perjalanan pulang, terdengar ada suara yang menegurnya. Dia menoleh ke belakang. Akan tetapi, suara itu muncul dari atas
dan sedikit membuatnya terkejut. Memperkenalkan dirinya sebagai malaikat maut, Shira sambil menodongkan senjatanya ke arah leher Kyung-ho dan berkata, "Apakah kau tidak kaget?" Namun Kyung-ho merespons dengan tersenyum lebar dan berkata, "Apakah kau datang untuk membunuhku?" Namun Shira menjawab, dia datang untuk urusan yang lain. Dan berkata, "Aku menyukaimu." Lalu menawarkan kontrak dengannya. Shira menjelaskan, "Kau akan menjadi pengguna transaksi alam kematian dengan kompensasi usia hidup. Kalau kau mau melakukannya, kau bisa meminjam kemampuan orang mati untuk sesaat. Bagaimana? Apa kau tertarik?" Akan tetapi, Kyung-ho menolak dan berjalan melewatinya. Namun, karena Shira adalah malaikat maut, dia memberitahunya kalau dia mati, dia tidak akan bertemu dengan mamanya, karena mama yang dicari tidak ada di alam kematian. Sepertinya arwahnya masih ada di dunia ini, dan kalau kau mati, dia juga tidak bisa melihat arwahmu. Kyung-ho berjalan pergi dan tidak memperdulikannya. Di sebuah lorong, 3 orang pembuli sedang bersenang-senang dengan menyiksa seekor anak kucing dengan mencekek lehernya. Kyung-ho yang melihat kejadian itu di depan matanya dengan berani menegurnya, meminta agar mereka melepaskan anak kucing itu. Para pembuli itu tampak tidak senang dan mempertanyakan, "Apakah ini kucingmu?" Kyung-ho menjawab, "Bukan, namun kucing itu juga punya keluarga," sambil memperlihatkan ponselnya yang telah menghubungi polisi. Tanpa basa-basi, Kyung-ho seketika dihajar hingga terjatuh sambil memegang perutnya yang kesakitan. Pembuli itu berkata samsak, "Tinjuku sudah pecah. Akan kuajari kau tinju." Sambil memasang kuda-kuda, dia langsung menghantamnya dengan tinju yang kuat. Hingga Kyung-ho tidak berdaya menghadapi ketiga pembuli itu yang menindasnya. Kyung-ho merelakan dirinya dipukul habis-habisan. Akhirnya pingsan sejenak. Saat terbangun, dia melihat kucing itu masih berada di sana menunggunya dan beranggapan kucing itu mungkin menyadari telah dibantu. Kyung-ho tersenyum melihat kucing itu menghampirinya. Namun, kucing itu melewatinya begitu saja. Dia menuju kucing yang terbaring mengeluarkan darah. Kyung-ho seketika terkejut dan terkenang. Ibunya yang meninggal. Dalam flashback, terjadi kecelakaan kapal. Dia bersama ibunya tenggelam. Namun pelampung hanya satu untuk sang ibu. Demi Kyung-ho, ibunya menyerahkan pelampung itu. Kyung-ho yang terdiam dengan rasa trauma dan amarah. Terlihat Shira yang tersenyum menyaksikannya dari kejauhan. Melihat Kyung-ho berdiri, di tangannya terlihat sinar yang berputar dan mengelilingi tubuhnya, mendatangi orang yang membunuh ibu kucing, dan para preman itu malah tertawa. Mereka mengejeknya si cupu ingin meniru Hyojong. Apa itu benar gaya bertinju? Sembari tertawa. Hyojong kesal seakan dia diejek oleh orang lemah. Dia menyebutkan, "Kau mau mati di sini apa di ring tinju? Kalau kau benar-benar ingin bertinju, tetapi lebih baik aku habisi kamu di sini saja." Pukulan jab, pukulan silang, hingga pukulan hook berhasil dihindari Lee Kyung-ho dengan tenang. Hyojong kaget dan serasa merasakan aura kuat dari sosok Muhammad Ali sebagai petinju. Pasti mengetahui gaya bertinju sang legenda. Dia menantang Kyung-ho besok di gedung olahraga, tepatnya jam 7 pagi. "Akan kubunuh kau di sana. Kita bertanding secara adil." Namun tiba-tiba, dia langsung mengayukan uppercut dan mengeluarkan kata-kata sombong. Yang ini bahkan Muhammad Ali tak akan bisa menghindarinya. Kyung-ho menghindarinya secara seretak, juga melakukan serangan balasan. Teknik tinju pukulan silang Muhammad Ali membuat Hyojong terpental jauh, tidak lagi terbangun. Muhammad Ali lahir pada tahun 1942 dan wafat tahun 2016, merupakan legenda tinju. Dia disebut Raja Tinju. Setelah itu Lee Kyung-ho mendatangi lorong gelap dan menemui Shira untuk melakukan kontrak secara resmi. Shira yang berada di sana menunggunya berkata, "Bagaimana kesanmu setelah menggunakan transaksi alam kematian?" Kyung-ho tidak memperdulikannya, berkata, "Itu tidak penting. Yang terpenting, bagaimana caranya aku bisa menemukan mama?" Shira mengatakan dia harus mencari orang yang bisa melihat arwah. Kalau ada yang menjalani kontrak alam kematian bertemu dengan orang dengan kemampuan melihat arwah, dengan begitu barulah kau bisa melihat arwah. Shira menjelaskan sekali, pinjam jangka waktunya 1 jam. Dan kompensasinya adalah 1 tahun umurmu. Silahkan kau pikirkan baik-baik, karena tidak akan ada kesempatan kedua. Kyung-ho langsung menjawab,
berkata 1 tahun. Shindra merasa kecewa mendengarnya. Apakah kau hanya mau kontrak 1 tahun? Kyung Ho memotongnya dan berkata, bukan, sisakan umurku 1 tahun. Lalu ambillah semuanya. Shindra seketika tersenyum lebar dan berkata, kontrak sempurna.